Sekali lagi warga Sawut Ratap, tak doain yang jawabnya kenceng, tak doain bisa naik haji furoda tahun ini. Amin. Nek gak furoda umroh bentahun. Sing duwe utang? Hah? Disaur jare Bu. Ya Allah ya Pak, aman Pak, sabar Pak. Ya Masya Allah, sing duwe utang lancar rezekine. Sing diutangi ikhlas. Gak ono ya Bu ya? Gak ono ya. Sekali lagi salamnya yang kencang. Mudah-mudahan sekencang rezeki kita semuanya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya ibu-ibu dan juga bapak-bapak kita ketemu lagi di acara yang sudah kita tunggu-tunggu karena munculnya hanya 1 tahun sekali ya, munculnya hanya di bulan Ramadan. Pemirsa JTV, hari ini kita bertemu di sebuah program yang tentunya sangat kita nantikan di acara Belusukan Padang Yati Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan hari ini kalau biasanya ibu-ibu bapak-bapak tahu ya, kalau JTV siaran itu biasanya di studio, biasanya semuanya moron nang studio. Tapi di tahun ini di Ramadan 1447 Hijriah, di tahun 2026 ini alhamdulillah kita yang menyapa warga dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, dan alhamdulillah lagi ini Masjid Fatur Rahman yang ada di Jalan Raden Wijaya nomor 43 Dusun Pager, Sawat Ratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo menjadi masjid pertama yang kita kunjungi. Kita ucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Baik pemirsa JTV dan juga ibu bapak yang saya cintai, izinkan saya Firdaus Aulia akan menemani bapak ibu semuanya sampai nanti puasanya kelar. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menuntaskan puasa, amin, dikasih sehat, dikasih lancar, dikasih rezeki yang banyak. Dan kali ini sebelum kita nanti akan mendengarkan tausiah, kita akan mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Eki Ahmad. Kepada Ustadz Eki Ahmad kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Matur sembah nuwun sangat. Terima kasih kepada Ustadz Eki Ahmad yang telah melantunkan surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillah, setelah ini ibu-ibu dan juga bapak-bapak kita akan mengupas tuntas tentang apa sih ya dari surat inti dan juga
ayat dari Al-Baqarah ayat 183 ini membahas apa? Sesaat lagi nanti kita akan hadirkan seseorang yang kita akan tunggu-tunggu, pemirsa dan juga Bapak Ibu yang hadir di Masjid Fatur Rahman. Jangan kemana-mana, tetap bersama Firda di Belusuan Padang Yati Ramadan. Pemirsa JTV dan juga Bapak Ibu yang saya cintai, kita kembali lagi di Belusuan Padang Yati Ramadan. Masih di Masjid Fatur Rahman di Sawet Ratap Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Ibu masih semangat? Masih semangat, Masya Allah, masih hari pertama dan ini adalah kesempatannya ibu-ibu dan juga bapak-bapak untuk mendengar tausiah dari Abah Yai yang kita sayangi, yang selalu kita kangenin setiap tahun. Kehadirannya, wajahnya kalau nggak ada beliau itu kuangan Bu sak Jawa Timur. Nggih, betul? Nggih napa nggih? Langsung saja kalau begitu kita undang Abah Yai Imam Hambali. Assalamualaikum. Monggo Abah Sugeng Rawuh. Masya Allah, langsung adem wajah ibu-ibu saya ngarep ini. Monggo Abah, pripun kabare? Gimana kabarnya Abah? Alhamdulillah, saya. Saya baik-baik. Ini sudah tahun keberapa jenengan ini sama JTV ini? Ya, ke hampir 20. Masya Allah, 20 tahun. Kita doakan semoga Abah Yai sehat terus. Biar bisa muncul terus memberi tausiah kepada seluruh masyarakat yang ada di sini. Amin. Sebelum kita mendengarkan tausiah, Abah, saya penasaran sama Abah Yai, kalau Ramadan ini biasanya bapak-bapak ini lawam mas gak lapo-lapo nang oma ya ngenteni bedok dor-dor. Kalau Abah Yai ini ngapain? Kegiatannya apa kalau pas Ramadan? Ya kalau saya biasanya yo sing pasti kan ngaji. Ngaji rungokno Pak, ngaji. Ngaji persiapan untuk buka. Persiapan, jadi sebelum buka itu ngaji, terus ngapain lagi? Ya tentu baca sholawat. Sholawat baca Pak. zikir, supaya gak eling kolak tok ae. Abah, saniki bapak-bapak mboten kolak, tulinan HP ndelok TikTok. Astagfirullahaladzim. Loh, iki ketara sing nggowo yo niki lho, Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Abah Yai sehat terus nggih. Amin. Amin. Abah, tadi kita sudah mendengarkan suara yang begitu indah, lantunan ayat suci Al-Qur'an. Tadi itu mengkumandangkan surat Al-Baqarah ayat 183. Ini sesuai dengan yang tadi saya tanyakan. Ternyata banyak sekali amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan. Nah, ini kita mau sharing gitu ya, bagaimana mau memberitahu, mau curhat juga. Apa sih sebenarnya amalan-amalan utama yang ada di bulan Ramadan? Monggo Abah Yai. Jadi sesuai dengan ayat yang tadi dibaca qori kita, puasa Ramadan itu hukumnya kan wajib. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Artinya kalau ada orang Islam waktu Ramadan ini lalu sengaja enggak puasa, sengaja ini, tapi laki-laki. Kalau perempuan kan mungkin men. Kalau laki-laki masuk mencret. Kalau laki-laki terutama waktu Ramadan sengaja enggak mau puasa, sehari yang ditinggalkan itu kata Nabi seandainya diganti seumur hidupnya untuk mengganti puasa yang sehari itu akan ditolak, enggak diterima. Begitu pentingnya kewajiban puasa Ramadan.
Makanya mudah-mudahan selama Ramadan panjenengan semua selalu sehat. Amin. Selalu diparingi kekuatan. Amin. Sehingga bisa puasa Ramadan nutuk istilahnya. Amin. Masya Allah. Berarti kalau misalnya laki-laki nggak puasa, sengaja nggak puasa seharian. Sehari Kalau enggak puasa. berarti setengah hari puasa, mboten napa-napa nggih Abah Yai? Loh, iku nak arek cilik-cilik. Oh, ada cilik-cilik lho, Bu. Kan poso beduk. Mm-mm. Wis tuwek-tuwek ngene mosok ya setengah hari. Wah, iku ya malih dadi arek cilik maneh lah. Oh, nggih. Berarti harus puasa seharian. Harus puasa sehari. 30 hari nutuk kalau laki-laki, ngoten nggih? Ya, kalau untuk ibu-ibu kan mungkin ada masa di saat menstruasi. Betul. Memang nggak boleh puasa. Nah, ini ada pertanyaan dari saya nih. Enak tau kalau jadi laki-laki 30 hari puasa, berarti kan pahalane kebek 30 hari nggih Bu, nggih kathah nggih ya. Nggih. Lah kalau perempuan ini bolong-bolong niku pripun, terus harus ngapain pas bolong-bolong supaya tetap dapat pahala. Nah, Jadi gini, untuk wanita yang memang masih usia subur, kan ada 1 bulan itu uzur, istilahnya gak puasa. Tapi kan harus mengganti nanti setelah Ramadan. Nah, selama Ramadan gak puasa, apakah dia bisa dapat pahalanya puasa? Bisa. Kalau waktu Ramadan menyediakan takjilnya untuk suami, untuk bapak-bapak. Makanya wanita yang mau istilahnya menyenangkan suaminya, maksudnya menyenangkan itu menyenangkan untuk persiapan buka. Bukan buka yang satu itu. Kalau itu setelah terawih toh Bu. Mosok mari buka langsung. Ayo gak lemes ah. Ya setelah terawih. Nah, kalau Ramadan bagi wanita yang sedang menstruasi bisa dengan cara menyediakan untuk makannya berbuka puasa untuk keluarga. Itu pahalanya sama dengan yang puasa. Masya Allah. Kalau misalnya pegel males ya, males masak, kalau ditumbaskan aja enggak apa-apa toh? Loh, boleh saja boleh. pokok duit. Apa? Ya Allah. Tetap njaluk duit bojone nggih. Nggih Bu nggih. Masya Allah. Jadi menyiapkan berbuka puasa itu pahalanya sama dengan yang puasa. Makanya kalau biasanya di masjid-masjid termasuk Masjid Fathur Rahman ini nggih, kan ada istilah takjil. Nggih. Nah, dari ibu-ibu dikirim ke masjid. Lah, itu yang makan takjil panjenengan akan mendapat pahala seperti yang puasa. Masya Kalau umpama yang disedekahkan itu onde-onde 10, berarti sampean dapat puasa 10 orang puasa. Hanya 10 onde-onde. Ditambah lagi 10 OT-OT. Berarti 20 pahalanya orang puasa. Puasa 10. Karena sedekahnya Nggih. untuk orang yang puasa. Masya Allah, 10 onde-onde sama 10 OT-OT. Masih banyak amalan-amalan dan OT-OT yang lain ya bapak-bapak ibu-ibu. Nanti kita akan kembali masih di acara Belusuan Padangnya Hati Ramadan. Cahaya suci ing saben dina, senyum tulus ati seneng, Ramadan rupa berkah nang padange ati. Masih bersama saya Firdaus Aulia di Belusuan Padangnya Hati Ramadan. Amin. Nah itu tadi kita sudah mendengarkan ternyata kalau kita itu nggak puasa, ibu-ibu nggak puasa mens ya kan, itu
menyediakan OT-OT dan onde-onde pahalanya ternyata sebesar OT-OT dan juga onde-onde ngoten nggih Pak. Ya istilahnya dapat pahala, mosok pahala sebesar undi-undi. Mosok malaikat kok berngitung. Oh, lah nek Pokoknya pahala. oh pokoknya pahala. Nek misalnya onde-onde kan sebesar onde-onde nek tambah sego rawon ya Bu ya sego soto tambah uake pahalane nggih Bu nggih. Nah, terus apalagi nih Abah Yai amalan-amalan lain selain kita tadi menyediakan buka puasa. Amalan yang baik selama Ramadan yaitu sholat sunnah terawih. Walaupun hukumnya sunnah, tapi terawih itu adanya hanya waktu Ramadan. Jadi nggak boleh saking sregepe sholat terawih wis mari Idul Fitri barang cek terawih ae. Jare malaikat, wah iki pinter tapi perlu digibengi. Mergo gak ngerti aturan. Walaupun sunnah tapi itu adanya hanya 1 tahun sekali yaitu waktu Ramadan. Makanya mudah-mudahan Masjid Fathur Rahman ini terawihnya mudah-mudahan mulai awal sampai akhir penuh terus. Soalnya biasanya masjid itu awal-awal itu air rame. Engko entuk 7 dino sepi. Entuk hari ke-15 karek sing tuwek-tuwek tok. Wis imame tuwek, makmume tuwek, watuk pisan. Makanya mudah-mudahan bisa Koma. Tapi tenang Abah Yai, kalau lihat dari bunda-bundanya sama ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini kayaknya gak suka belanja-belanja ya Bu ya. Gak suka ke mall ya. Mendingan sholat terawih ya. Soalnya ibu enek tuku check out nang Shopee ambek TikTok ya. Ya Allah, wis disiapno. Baju lebarannya sudah disiapkan ini Abah Yai. Ya Allah. Terus tadi sholat terawih. Selain itu apalagi yang hanya ada di bulan Ramadan? Yang ketiga tadarus. Insya Allah Fathur Rahman kan kalau habis terawih kan ada tadarus nih Pak. Yang baca Quran lalu ada yang nyemak itu nggih. Untuk memakmurkan masjid dan untuk mensiarkan Islam, tadarus itu jangan ditinggalkan. Nggih, cuma kalau pakai pengeras suara tentu harus harus lapor RT RW lah. Jangan sampai lebih dari jam 10 malam. Supaya tidak berbeni wong istirahat. Nggih. Nah, tapi sebenarnya itu semua tergantung ya kebijakan RT RW setempat. Kan itu sebenarnya syiar. Kalau masyarakat itu masjidnya seneng baca Quran, otomatis maksiat itu malu-malu sendiri. Arek mendem iku nak krungu wong maca Quran, ya ngerti nak iku Quran. Aja nyangki rek mendem iku rada ado ae. Ana Quran gak enak. Kan mboten enak. Makanya hebatnya Al-Qur'an itu di situ. Walaupun sing ngrungokne iku gak patek iso maca, tapi kalau namanya orang Islam bagaimanapun tetap percaya nak iku Quran itu malati. Aja kene wae. Oh, cedek masjid ya wae. Makanya hebatnya tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan Fathur Rahman ini termasuk masjid andalan untuk sekitar di Sawut Ratap. Untuk selalu mensuarakan Al-Quran. Biasanya ibu-ibu sing suarane banter-banter. Untuk bilang. Iku kuwareken ote-ote. Semangat sing penting nggih. Tenang Abah Yai, dan mriki wonten sampun rawuh Pak RW semuanya hadir nanti insya Allah ngaji ya Pak RW ya. Tadarus ya Pak RW, Bu ditenono Bu.
Sampun nggih ya. 24 jam Pak RW nanti mau ngaji di sini. Masya Allah, supaya terhindar maksiat, supayanya rezeki warganya juga lancar gitu ya. Kalau 24 jam ngaji boleh tak bayai tadarusan di masjid? Loh, kan Mbak. mumpung Ramadan. Sing penting Nggih. waktunya istirahat nggak pakai pengeras suara. Oh. Soalnya nak waya istirahat terus mau coba banter ya gak kober istirahat. Tapi ini saya terus terang salut kalau ada RT RW ikut ngaji seperti di Fatku Roman. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, luar biasa ini. RT RW-nya mau ikut guyup rukun, mau ngaji bareng. Nah, mudah-mudahan ini jadi daerah yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Nanti Pak RW-nya ngaji, Pak RT-nya ngaji, terus Pak Lurahnya ngaji, bojone gak ngaji, ngawur ibu iki. Bojone ngaji, insya Allah nanti ditiru semua warganya ikut ngaji. Saya tunggu ya, saya tunggu nanti malam saya lewat lagi habis terawih. Ono ngaji apa gak ya, ono sing tadarusan apa gak, nek gak langsung tak waran nang abayai lo nanti ya ibu-ibu ya. Oke baik, masih ada amalan selain ngaji, taraweh ya, dan juga menyegerakan orang yang berbuka puasa. Apalagi kira-kira amalan di bulan Ramadan. Jangan kemana-mana ya, jamaah dari Masjid Fathur Rahman masih bersama saya di Belusuan Padangnya Hati Ramadan. Cahaya suci ing saben dina, senyum tulus ati sing salah, Ramadan rupa berkah nang padange ati. Masya Allah, kembali lagi bersama saya Firda dan juga Abah Yai Imam Hambali di Belusuan Padangnya Hati Ramadan. Nah, Masya Allah, ini benar-benar Alhamdulillah ya, kita masih dikasih sehat ya Abah Yai ya. Karena nggak semuanya Ibu, Bapak yang bisa ketemu sama Ramadan, betul? Betul, bulan yang penuh ampunan. Makanya banyak sekali amalan-amalan yang harus kita laksanakan ya. Karena banyak pahala di dalamnya. Tadi sholat tarawih. Terus apalagi Bu? Ngerungokno apa gak? Apa Bu? Nah terus apalagi? Nah terus masih ada lagi. Kira-kira apa ini Abah Yai biar gak kelewatan, karena masih 30 hari kita harus berlomba-lomba ini. Ya, di antara amalan yang paling bagus waktu Ramadan adalah sahur. Sahur. Walaupun sudah kenyang, disuruh Rasulullah tetap niat sahur. Karena dalam sahur itu ada barokahnya. Walaupun hanya seteguk air putih atau teh atau kopi lah kalau bapak-bapak, sing penting diniati sahur. Dan itu sebaiknya sepertiga malam yang terakhir. Jangan sahur itu jam 8 bengi, jam 10 itu mentong gak sahur itu, tanduk. Makanya dianjurkan untuk tetap menjaga sahur, karena di situ ada barokah dari yang diminum maupun yang dimakan. Walaupun sudah kenyang, Tetap satu teguk aja nggih. ya Nggak masalah. pokoknya ada asupan, Oh Masya Allah. ada makanan, minuman yang diniatkan untuk sahur. Nah ini biasanya terjadi sama saya, mungkin ibu-ibu juga ya Bu. Biasanya pikiranku gini, wah Ramadan meneh aku kudu diet ya. Diet terus jadinya nggak sahur, ben nanti pas buka moro-moro modal 5 kilo. Tapi OT-OT ini akeh ya Bu ya. OT-OT ini kolake, gak sida modal tambah lawemu. Berarti memang harus sahur, begitu ya? Dianjurkan, Oh, Masya Allah, dianjurkan. disunahkan untuk tetap
sahur. Waduh. Walaupun hanya dengan air putih. Sing penting niate itu niat sahur. Terutama ya sepertiga malam terakhir. Supaya selain kuat puasanya, yang kedua mendapatkan barokahnya sahur. Kalau diniati sahur, insya Allah akan menjadi sehat. Walaupun hanya kurma atau buah-buahan, yang penting pokoknya niatnya itu sahur. Niatnya itu insya Allah akan diberi kesehatan. Ini penting walaupun hanya kolak, es teh, soto, kape Bu ya. Sahurnya oke Masya Allah. Yang penting diniatkan sahur. Untuk sahur. Nggih. Nah, Abah Yai, saya tuh melihat biasanya nih kalau pas bulan Ramadan itu buahnya orang-orang tiba-tiba sedekah ya Bu ya. Biasanya padahal paulid Kak Jamak ya Allah. Pas Ramadan ini sedekah terus setiap hari itu gimana itu? Memang itu masuk ke amalan yang dianjurkan atau berkali-kali lipat apa gimana? Ya, nih? karena selama Ramadan itu semua kebaikan itu ditingkatkan pahalanya oleh Allah. Ditingkatkan. Makanya kalau sedekah satu bisa diganti Allah 100 kali bahkan 700 kali lipat. Makanya selama Ramadan usahakan untuk seneng sodako. Nah, sodako yang paling gampang yaitu memberi takjil di masjid-masjid, di musola-musola untuk mereka yang puasa. Itu luar biasa itu. Walaupun mungkin nilai tidak terlalu mahal. Sing penting itu ikhlas. Insya Allah dengan mengirim makanan, buah-buahan, minuman ke masjid-masjid, musola-musola, insya Allah rizkinya tambah lancar. Amin ya Allah. Ibu-ibu bisik-bisik, bah kabeh saiki larang. Kalau sing murah, ndak ya Bu ya? Insya Allah rezekinya untuk jamaah Masjid Fathur Rahman ini lancar. Jadi bisa bersedekah. Biasanya apa Pak kalau buka puasa ini? Kalau di Masjid Fathur Rahman apa? Sedekahnya orang-orang? Ote-ote. Terus? Yang jelas nasi bungkus biasanya. Nasi bungkus, Masya Allah. Habis ini insya Allah tambah buahnya. Habis kedatangan JTV sama kedatangan Abah Yai, tambah wes sego goreng ya. Terus apa mana Bu? Sego campur, rendang, kabeh ono. Oke. Habis ini kita akan bertanya, ibu-ibu ada yang mau tanya? Ada sepertinya banyak ke Abah Yai ini. Kalau begitu nanti kita akan kembali masih bersama saya Firda di Belusuan Padangnya Hati Ramadan. Cahaya suci ing saben dina, senyum tulus ati sing seneng, Ramadan kebak berkah nang padange hati. Pemirsa JTV yang saya cintai, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, masih bersama saya Firda dan juga Abah Yai Imam Hambali di acara Belusuan Padangnya Hati Ramadan. Nah, Abah Yai, ini ada ibu-ibu yang mau sambat ya Allah. Ketokane akeh masalah ya Pak ya, tapi gak apa-apa. Wong urip iku kabeh ono masa nek ono wijen jarine onde-onde ya Pak ya. Monggo Ibu, mana ini yang mau nyambat? Silahkan. Monggo Ibu. Kesini Ibu. Ya, di sini Ibu sama saya Ibu. Ben ayune ketok sak Jawa Timur, Masya Allah. Wah, yo ya Bu ya. Wah, cari ini nih. Siapa namanya Ibu? Bu Gito. Bu Gito, masane 24 karat di KKB, Masya Allah. Monggo Bu, mau nyambat nopo Tanah Abah Yai, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abah, saya badi nyambat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salame ya separuh sampean. Salam sing jangkep pun. Dibaleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, saya badai nyambat ya. Nggih, monggo pripun? Abah, saya tuh punya putra satu, patuh dan sayang sama kami. Terus lama-lama khawatirnya kalau saya sudah tuir atau tua nanti luntur gimana nih, Mbah? Luntur kasih sayangnya maksudnya. Nggih. Terus bagaimana, Mbah, supaya sampai kita di usia yang tua nanti tetap sayang gitu loh. Ngeten Abah, jadi ibu sama bapak ini cuman punya satu anak laki-laki. Satu anak laki-laki yang sudah sewayang pol. Nah takutnya nanti kalau sudah gede, sudah dewasa, sudah mempunyai istri gitu ya Bu ya. Gak sayang maneh bah, ambek bapak ibu sayangnya ambek bojo. Oh, ini mertua-mertua menakutkan semuanya. Monggo ibu, monggo. Sudah ibu, monggo. Ya Allah ibu nyambat tapi cek uendele talah. Monggo bah, gimana ini bah biar tetap disayang anak walaupun anaknya nanti sudah punya istri. Ya jadi gini, kita selaku orang tua supaya anak itu cinta sampai masa tua kita, bahkan sampai kita meninggal dunia, caranya mulai sekarang sayangnya orang tua kepada anak itu jangan pernah bisa tergantikan oleh apapun, termasuk duniawi. Jadi jangan sampai misalnya ada anak yang jarang disayang oleh orang tuanya karena orang tuanya terlalu sibuk bekerja sehingga tidak sempat menyapa anak, bahkan tidak sempat menyayang, ngelus-ngelus gak nate, ngomong enak ya gak nate, mergo teko omah wis kesel. Nah itu besok otomatis anak itu akan hilang sayangnya kepada orang tua. Makanya harus tetap dibangun yang bagus antara orang tua dan anak. Walaupun nanti anak itu sudah menikah, otomatis itu kalau dibangun dengan baik, walaupun dia punya istri tidak akan pernah istilahnya ngelarakno atine wong tuane. Kalau dibangun mulai sekarang. Makanya ngapunten nggih, kula sampean wong tua ini jangan pernah istilahnya wong tua karena terlalu sibuk cari urusan donya, urusan duit, sampai akhirnya istilahnya sayangnya kepada anak itu berkurang. Harus tetap dibangun. Kesayangan itu harus terus dibangun walaupun anak itu sudah tambah besar. Tambah besar, ya namanya anak, dirangkul itu seneng anak itu. Ojo sampai ono wong tua gak nate ngerangkul anake, malah ngerangkul rondo sebelah. Wah gawat itu. Makanya anak itu harus sering dirangkul, disayang supaya selalu menyayangi orang tua. Selain itu tentu selalu minimal habis sholat membaca Fatihah sekali minimal, diniatkan untuk anaknya. Minimal itu. Kalau anak kula papat, Fatihah napa nggih papat? Mboten. Sekali aja untuk anak 4.
Nggak apa-apa, sebutannya ya Allah, semoga anak-anak saya akan selalu menyayangi saya sampai masa tua, bahkan setelah saya meninggal dunia. Al-Fatihah, baca Fatihah sekali. Sing penting istiqomah. Sing penting istiqomah. Masya Allah, sabar Ibu. Jadi jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak untuk selalu menyayangi dan juga mendoakan anak-anaknya supaya tetap sayang. Abah, yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu, kesimpulan dari kajian kita ini tadi? Kesimpulannya pertama, alhamdulillah kita ditakdirkan ketemu bulan Ramadan. Yang kedua, jangan males sholat taraweh. Jangan hanya awal-awal tok kita aktif sholat taraweh di masjid. Setelah itu suwe-suwe malih gak patek ke masjid. Yang ketiga, semoga selalu seneng baca Al-Quran, tadarus. Oke? Dan yang terakhir, semoga nanti di Masjid Fathur Rahman ini banyak orang sedekah, terutama untuk para musafir, karena ini masjid di pinggir jalan, banyak musafir yang mampir, nanti terutama untuk takjil bulan Ramadan gitu. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Matur sumbah nuwun sangat Bapak, Ibu, adik-adik dan juga semua jamaah dari Masjid Fathur Rahman. Kita sudah ada di penghujung acara dan monggo sudah azan ya Ibu, boleh berbuka puasa bersama. Abah Yai sehat-sehat supaya bisa mengisi kajian terus, mengisi Padangnya Hati di JTV. Bersama saya Firda, kita akan kembali lagi besok di segmen-segmen yang lebih menarik lagi. Belusuan Padangnya Hati Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, jaga kami. Ya Allah, sayangi kami.